Assalamualaikum, perkenalkan saya Supriyanto dari SD Negeri Donasi Kidul 02 Kecamatan Sawung, Kabupaten Cilacap. Di sini saya akan memaparkan jurnal refleksi Dwi Mingguan modul 1.1. Yang pertama, fact atau peristiwa. Pada tanggal 20 Oktober 2002 pembukaan PGP Angkatan 7 dilaksanakan. Kemudian 21 Oktober 2022 saya melaksanakan tes. Lanjut pada 23 Oktober 2002 loka karya orientasi. Di sana saya berkenalan dengan teman-teman CGP dan pengajar praktik yaitu Pak Endis Takura. Pada tanggal 24 Oktober 2002 belajar mandiri melalui LMS mulai dari diri sendiri. Pada 25 Oktober 2022 eksplorasi konsep forum diskusi mandiri. Di sana saya berdiskusi dengan teman-teman saya sesama CGP. Tanggal 26 Oktober 2002 ruang kolaborasi diskusi melalui Vicon dengan fasilitator yaitu Pak Bambang. Pada tanggal 27 Oktober 2022 ruang kolaborasi presentasi hasil diskusi sebelumnya melalui Vicon. Dilanjut dengan 31 Oktober 2022 sampai dengan 3 November 2022 yaitu demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantoro. 3 November 2022 elaborasi pemahaman bersama Ibu Siti Kurniawati. Lanjut pada tanggal 5 November 2022 belajar koneksi antar materi. Tanggal 26 November 2022 saya melaksanakan jurnal refleksi Dwi Mingguan. Di dalam jurnal refleksi Dwi Mingguan saya memaparkan dari kegiatan awal sampai 2 minggu ke belakang. Di situ saya tuangkan semua kegiatannya, apa saja yang saya lakukan dan apa saja yang saya kerjakan. Selanjutnya, feeling atau perasaan. Dalam mengikuti rangkaian kegiatan pendidikan guru penggerak ini, saya sangat antusias karena saya berharap bisa mendapatkan banyak ilmu dari program pendidikan guru penggerak ini. Namun saya juga khawatir dengan mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya takut tidak bisa membagi waktu dalam menjalankan tugas saya sebagai seorang pendidik. Karena jadwal yang begitu padat dan beberapa tugas yang harus diselesaikan dengan tepat waktu, dan bisa saja tugas itu berbarengan dengan tugas di tempat saya mengajar. Tetapi alhamdulillah dengan niat yang kuat dan dorongan serta motivasi yang diberikan oleh keluarga serta rekan kerja di sekolah, saya bisa mengikuti kegiatan semua rangkaian kegiatan di LMS dan termasuk mengerjakan tugas-tugasnya dengan tepat waktu. Perasaan saya yang lain adalah saya juga sangat beruntung dengan mendapat fasilitator yang sangat baik. Beliau adalah Bapak Bambang. Beliau selalu mengingatkan kepada saya dan rekan CGP Angkatan 7 yang lain bahwa kegiatan dan tugas yang seharusnya dikerjakan harus tepat waktu, sehingga saya tidak ketinggalan dan mengerjakan tugas. Beliau juga sangat ramah ketika Vicol. Beliau membimbing mengarahkan kami dengan sangat sabar, ramah dan penuh energi, serta memberikan masukan sehingga kami semua dapat memahami materi yang diberikan oleh beliau. Saya juga sangat beruntung bisa berkenalan dengan teman CGP yang lain. Mereka sangat luar biasa, ramah dan saling mendukung, berpikiran terbuka, dan kami juga bertukar pengalaman dengan teman CGP yang lain, karena dari beberapa CGP ada yang dari SD, dari SMP, dan dari SMA. Kami saling bertukar pengalaman di dalam forum itu. Finding atau pembelajaran. Setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantoro, saya mendapat banyak sekali pengetahuan tentang filosofi pendidikan. Dari beliau saya memahami bahwa pendidikan itu menuntun, bukan menuntut. Menuntut kodrat alam dan kodrat zaman. Hal ini membuat saya sadar jika sebagai pendidik yang harus saya lakukan adalah menuntun segala kodrat yang dimiliki oleh anak, agar
mereka dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sebagai pendidik, saya menyadari bahwa anak biarkan berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya. Seorang pendidik itu ibaratkan seorang petani, dan peserta didik ibaratkan tanaman padi. Misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi tersebut, memperbaiki kondisi tanah, serta memelihara tanaman padi dengan memberikan pupuk dan air. Hal ini dimaksud agar tanaman padi ini tumbuh dengan subur dan mendapat hasil panen yang berkualitas baik dan bernilai jual tinggi. Pendidikan juga harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kodrat alam adalah murid memiliki bakat dan karakteristiknya sendiri, sehingga pendidik harus bisa menebalkan karakter murid sehingga lebih baik. Dan kodrat zaman sebagai pendidik harus selalu mengikuti perubahan zaman. Guru juga harus menghamba kepada murid, itu artinya sebagai guru kita harus melayani dan memberikan pelayanan terbaik kepada murid, sehingga kita harus mengutamakan pembelajaran yang berpusat kepada murid, artinya murid harus merdeka dalam belajarnya. Future atau penerapan. Setelah mempelajari pemikiran KHD, saya sedikit demi sedikit mencoba menerapkan di kelas dan di sekolah saya. Pertama, saya mulai merubah sikap saya terhadap murid yang tadinya ada siswa yang salah saya biasanya marah, menghukum. Sekarang saya sudah mulai memahami kenapa murid bisa melakukan hal seperti itu. Kemudian saya lebih berusaha memahami karakter, kondisi, dan berusaha lebih sabar dalam menghadapi murid. Saya juga membuat suasana pembelajaran lebih nyaman, lebih menyenangkan, dan berpusat pada murid. Saya lebih banyak mengeluarkan waktu untuk menuntun murid yang mengalami kesulitan dalam belajar dibandingkan dengan mengejar materi. Sekian jurnal refleksi 2 mingguan saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.